Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu masuk ke tahap post prosesor ya. Kita sesuaikan dengan ukuran bahan tadi, kita buat kecil saja, 1200 dikali 200 saja, biar nanti kelihatan hasilnya ya. Kemudian ini untuk XY origin position saya rubah, saya kasih pojok kiri atas. Kenapa? Karena pada praktek video untuk proses grafirnya saya pakai pojok kiri atas ya. Jadi nanti bisa dirubah, tapi nanti waktu praktek di lapangan tolong disesuaikan ya, sesuai dengan XY origin position pada software. Karena di video prakteknya saya pakai di pojok kiri atas, maka ini saya sesuaikan di pojok kiri atas ya, biar nanti waktu praktek tidak bingung ya. Pojok kiri atas sesuai di video, pojok kiri atas ya, kelihatan di sini. Tebal material nanti disesuaikan dengan bahan yang akan dikerjakan. Prakteknya pakai material berapa, disesuaikan, diingat-ingat apa yang saya sampaikan ini. Misalkan tebal 18, tulis 18 ya. Jangan ngarang ya. Ini harus sesuai dengan material. Karena material kami kemarin 18, kita kasih 18. Kita oke. Nah, kemudian saya akan panggil file yang baru yang kita buat, yaitu kita import vektor dulu. Nomor 8 tadi yang kita buat pada video sebelumnya. Open. Kita posisikan dulu ya di tempatnya. Di sini agak masuk, karena untuk jangan terlalu mepet ke pinggir. Kalau untuk router nggak boleh terlalu mepet juga, karena harus ada spasi untuk proses ini, proses makannya mata router itu. Nah, proses untuk grafir itu kita mulai. Jadi pertama kita klik dulu ya, material akan dikerjakan, boleh satu-satu atau kita klik semua. Kita mau mengerjakan nomornya dulu ya. Nomornya dulu kita kerjakan, kita blok nomornya. Kemudian ada toolpad. Sebelum lanjut saya jelaskan dulu masing-masing dari toolpad operation. Toolpad operation di sini adalah berfungsi untuk melakukan operasi pekerjaan. Kita mau diapakan ini bahannya, gitu kan? Mau dikerjakan seperti apa bentuknya gitu. Kemudian nanti bahan ini mau dikerjakan secepat apa gitu. Itu semua ada di toolpad operation. Yang pertama itu adalah setup material and rapid gaps. Nah, di sini ada thickness ya, ketebalan material, kemudian ada clearance atau Z1. Ini penting ya. Saya tidak perlu jelaskan, intinya isi saja sesuai angka yang ada di sini ya. Isi sesuai dengan angka yang ada di sini. Yaitu 20 untuk Z1 dan Z2-nya 6 mili. Ini kita oke. Itu wajib diisi dulu itu ya. Kemudian di sini ada profil toolpad. Profil toolpad ini apa? Profil toolpad ini fungsinya adalah melakukan pemotongan. Nah, melakukan pemotongan itu dia ada parameternya. Dia dipotong di posisi di luarnya garis, atau di dalam garis, atau pada garis. Nah, seperti itu. Kemudian kita close dulu toolpad yang ini, close. Kemudian yang berikutnya itu adalah pocket toolpad. Nah, pocket toolpad ini fungsinya untuk memakan seluruh bagian yang ada di dalam vektor. Jadi bukan hanya sekedar memotong pada garis tertentu, bukan, tapi untuk memakan atau memakan seluruh bagian vektor. Nanti kita praktekkan saja biar lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya ini adalah drilling toolpad. Jadi drilling toolpad ini hanya untuk lubang-lubang dengan diameter tertentu yang memang kebutuhannya untuk di drilling saja. Kita jarang sekali pakai untuk ini. Kita lewati saja. Kemudian ini yang kita pakai juga. Ini namanya adalah engraving toolpad.
dia khusus menggunakan mata, nama matanya adalah Febit ya. Nanti ada contoh tool Febit. Tool Febit itu seperti apa, ini biar tahu ya. Tool Febit itu seperti ini. Saya bukakan Google dulu. Google. Nah, Febit itu seperti apa? Febit itu seperti ini matanya. Nah, kebetulan sudah saya berikan dua jenis mata Febit, yaitu Febit yang 90 derajat dengan diameter 32 mm, dan kemudian Febit yang satunya lagi itu 45 kalau tidak salah. Nanti coba diukur dulu derajatnya ya, yang diameternya 10 mm. Febit itu seperti ini, banyak dijual di toko-toko teknik atau toko-toko bangunan, digunakan untuk mata router, bisa dibeli. Oke, saya kembali lagi ke pickup ya. Kemudian selanjutnya yang kita gunakan lagi adalah ini display toolpad database. Nah, di sini kita bisa melakukan proses editing toolpad kita, editing tool. Tool itu ada namanya Febit, ada namanya Enmill, ada namanya Volnus, ada namanya banyak nanti sini kita. Nah, di sini biasanya kita pakai metric tool. Imperial itu artinya inci, metric itu artinya milimeter. Ini kita buat mata yang biasa kita pakai dulu ya. Enmill itu biasanya yang bawaan saya dari mesin itu ada 6 mili. 6 mili pas dipnya itu biasanya kalau untuk bahan kayu ya. Oke, saya jelaskan dulu. Apa itu cutting parameter? Pas dip itu adalah mata ini turun ya, menusuk bahan, masuk ke dalam bahan, sekali turun itu adalah 3 mm. Ini tergantung bahannya, bahan apa dulu. Kalau bahan misalkan seperti PVC, seperti MDF, kemudian seperti multiplex, juga kita lihat kekerasan kayunya. Pas dipnya berapa? Biasanya kalau saya untuk semacam bahan PVC, pas dipnya saya sebesar diameter mata routernya. Jadi saya pakai 6 biasa. Kalau diameter 6 ini saya pakai 6. Kemudian bitrate-nya kita pakai satuan milimeter per menit, karena itu sudah disepakati di mesin kita pakai satuannya milimeter per menit. Bloom rate-nya ini juga disesuaikan. Bloom rate ini apa? Turun, kecepatan dia turun saat menusuk bahan itu. Semakin keras semakin lambat, semakin lunak semakin cepat, tapi juga terbatas ya. Untuk bahan sejenis kayu, PVC, kemudian material-material yang lunak sejenis, kita bisa kasih angka ini juga 500 sampai 600 ya. 600 masih aman. Kita play. Yang 3 mili juga sama, 3 mili. Pas dipnya berapa? Pas dipnya harusnya lebih kecil, biasanya juga 3 sampai 4 mili. Atau kalau bahan PVC 3 mili, saya masih berani kasih 5 mili gitu kan. Tergantung bahannya, nanti sambil dicoba-coba saja, tidak ada masalah. Jadi pas dip itu dia nusuk, sekali nusuk itu turun ke bawahnya ini berapa mili gitu kan. Biasanya memang idealnya itu ya seukuran diameter toolnya, misalkan 3 ya 3 gitu. Tapi kalau bahannya lunak PVC bisa dikasih 5 atau dikasih 4 itu kan bisa disesuaikan. Ini saya kasih 3 dulu, milimeter per menit. Ini biasanya 600. Play lagi. Kemudian mata yang saya kasihkan juga namanya Febit yang 90 derajat 32 mm. Nah, dipnya berapa? Kalau untuk smoothie, untuk yang halus, untuk grafer yang halus, saya bisa cuma pakai angka 8 di sini. Atau 10 pun juga tidak apa-apa, 12 pun tidak ada masalah. Kemudian milimeter per menit tetap. Bloom rate-nya disesuaikan dengan bahannya. Sekali lagi, bloom rate disesuaikan dengan kekerasan bahannya. Makin keras dia, makin kecil bloom rate-nya. Bitrate juga sama, tapi nanti bitrate kita atur di mesin ya. Jadi di sini tidak ada pengaruh sama sekali. Spindle speed sama bitrate ini tidak ada efek sama sekali di proses pengerjaan, karena nanti ini semua akan diatur di SP ya, yang kayak remote itu. Oke. Nah. Kemudian
Kita mulai proses pembuatan ini ya, pembuatan post processor, pembuatan G-code, yang mana G-code ini akan memberikan instruksi-instruksi kepada mesin supaya mesin bergerak sesuai dengan koordinat yang kita mesin akan bergerak sesuai dengan koordinat yang diinputkan. Itulah kenapa CNC itu disebut dengan komputer numerical control, yaitu komputer yang digerakkan dan dikontrol oleh nomor-nomor. Jadi gambar ini nanti kita ubah menjadi nomor-nomor, jadi angka-angka. Karena sejatinya vektor ini adalah koordinat-koordinat. Oke, kita coba tool yang pertama. Untuk angka kita kerjakan dulu dengan tool yang pertama, yaitu tool profile ya. Kita potong. Kita select dulu end mill ya, pakai end mill yang 6 mili. 6 mili, kita select 6 mili. Kita oke. Nah, cut deep di sini ada satu parameter. Cut deep itu adalah kita memotong sedalam atau menurunkan mata ini sedalam berapa mili. Kita praktekkan saja. Kalau saya kasih angka 6, saya calculate. Nah, seperti ini. Kita play, di run. Dia tidak akan tembus karena cuma 6 mili gitu kan. Kalau kita buat 18 mili, setebal bahannya 18 mili, dan kita calculate ulang. Kita reset dulu previewnya ya, biar enak. Reset preview, kita run, dia tembus karena di cut deep-nya ini 18 mili. Kemudian bahannya 18 mili, jadinya tembus, dia terpotong. Nah, seperti itu. Tapi ini bagian tengahnya kok hilang, kenapa? Nah, ini perlu saya kasih tahu. Karena kita memilih apa ini? Memilih outset. Nah, kita lupa jadi inset, yang dipotong bagian dalam. Kita lihat, kita calculate lagi, kita reset preview lagi, kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Beda kan ya? Di angkanya selamat. Kemudian kita coba tool yang lain. Kita kembali ke sini. Kemudian ada tool berikutnya, yaitu jadi pocket toolpad ini dia akan memakan bagian yang kita inginkan. Sebagai contoh ya, ini ada, saya blok semua saja ya biar enak seperti ini ya, untuk mempermudah penjelasannya. Kita pakai toolpad sama, kita pakai end mill 6 mili, kita oke. Kedalamannya kita kasih, ini area kerjanya saya kecilkan dulu aja biar mudah melihatnya ya. Saya kasih 60 saja. Nah, kita blok lagi, kita pilih, kita select, kita grafir sedalam 6 mili, kita calculate. Nah, ini namanya pocket toolpad ya, ini kelihatan sekali. Ini pocket itu memakan bagian tertentu yang kita inginkan. Profil itu memotong ya. Profil memotong, pocket memakan. Kita run. Jadinya seperti ini. Jadi angkanya nampak timbul, kemudian bagian tepinya masuk ke dalam. Seperti itu. Selanjutnya saya pilih angkanya saja. Ada namanya engraving toolpad. Kita select dulu pakai Vbit ya,
metric tool Febit yang 32 mm kita oke. Jadi sekali lagi saya ingatkan jangan sampai keliru masang mata ya. Antara mata yang dipilih dengan mata yang ada di lapangan yang dipakai untuk kerja itu jangan sampai berbeda dengan parameter yang kita masukkan dalam software ini. Kalau sampai berbeda, dijamin hasilnya pasti kacau, berantakan kalau karuan nanti ya. Oke, ini flat dip. Flat dip itu artinya ini saya tidak milih flat dip, jadi dia masuknya otomatis sedalam-dalamnya dia pokoknya. Kita kalkulate, ya, kita reset dulu previewnya, reset preview biar mendatar dia. Kemudian kita run. Nah, jadinya seperti ini, kelihatan ya. Dia ada lancip terus masuk ke dalam. Ini saya hapus dulu semua ya. Nah, saya hapus dulu semua, nanti kita bikin yang beneran untuk kerja. Kita delete. Nah, yang pertama kita praktek menggunakan mata N-mil saja, mata yang sama untuk bikin ya, mata N-mil. Pertama kita potong hurufnya dulu bagian dalam, kemudian kita potong framenya dengan posisi bagian luar ya. Caranya bagaimana? Kita blok dulu bagian hurufnya, di blok, kemudian kita pilih profil toolpad ya, kita akan motong huruf ini. Kita pilih insert ya, pastikan insert karena yang kita buang bagian dalam, insert. Kemudian cut dipnya 18 mili. Kita calculate. Reset review dulu biar enak. Play. Sudah hilang nih ya, sudah terpotong. Kemudian frame bagian luar kita klik, kemudian kita pilih lagi, bikin lagi profile toolpad, outside ya, kita pilih outside atau right. Nah, seperti ini. Dia akan mengerjakan yang luar, jadi yang luar kita buang, yang kita ambil bagian dalam kita calculate, kemudian kita play lagi. Nah, ini jadilah seperti ini bisa kita ambil, nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk proses pengerjaan ya, jadi selama toolpad operasinya ini sama-sama profil ya, untuk motong bagian dalam juga profil, untuk bagian luar juga profil, kita klik saja semuanya, kita klik ya. Kemudian kita save toolpad. Jangan lupa diklik output all visible toolpad to one file. Jadi nanti kita tidak bolak-balik ngerjakan, angkanya dulu kerjakan, nanti ngulang lagi bagian luarnya. Jadi nanti biar sekali jalan kita klik ini. Oke ya, kita klik, kemudian di save toolpad. Jangan lupa, ini penting, tolong diingat, post prosesor dipilih dulu. Ini wajib, tidak bisa ditawar. Yang dipilih adalah G-code mm.tap ekstensinya ya, G-code mm.tap seperti ini ya. Ini kita save toolpad. Ini namanya profil 2, kita taruh di gambar latihan, nanti dimasukkan ke flash disk ya file ini. File G-code-nya ini kita save. Nah, sudah, kita lihat, kita cek filenya ya. Nah, ini nanti ini isinya cuma angka, nggak ada apa-apa. Saya coba buka ya pakai notepad ya, biar kelihatan. Isinya cuma angka-angka doang, nggak ada apa-apanya. Cuma angka-angka saja. Jadi dari gambar dirubah ke angka semacam ini. Ini yang bisa dibaca oleh mesin cuma baca angka ini aja. Nah, seperti itu. Oke, bisa langsung dicoba, dipraktekkan. Kalau perlu bawa catatan biar tidak salah langkah. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut di video berikutnya.